Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Reksa Kaloka Kafur. Saya dari tim pemerintah akan membahas mosi mengenai di masa pandemi COVID-19, psikis dan imun siswa paling utama dibandingkan kriteria ketuntasan. Karena itu semua siswa harus naik kelas. Adapun hal yang melatar belakangi saya setuju dengan mosi ini adalah psikis dan imun siswa lebih utama dibandingkan kriteria ketuntasan, karena dengan psikis dan imun yang terjaga, para siswa tidak mengalami learning loss. Siswa yang memiliki imun dan keadaan psikis yang baik akan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Para siswa bisa tetap mendapatkan nilai akademis yang bagus dan bisa naik kelas jika mereka menjaga imun dan psikis agar bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Menjaga imun dan psikis siswa sangat penting karena siswa-siswa yang tidak memiliki imun dan kondisi psikis yang baik akan cenderung susah untuk berpikir dan susah mengikuti pembelajaran. Pada siswa akan benar-benar terjaga imun dan psikisnya ketika mendapatkan bimbingan dan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang tua siswa juga bisa membantu anak-anaknya untuk merasa dipahami siapa mereka sebenarnya. Maka dari itu, kami sebagai tim pemerintah ingin agar kesehatan imun dan psikis siswa lebih diperhatikan. Dewan Juri yang terhormat dan tim oposisi yang terhormat, selama menjalani pembelajaran di rumah pada masa pandemi COVID-19 ini, peserta didik dikhawatirkan mengalami learning loss. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan apa learning loss itu. Learning loss merupakan hilangnya kesempatan belajar karena berkurangnya intensitas interaksi dengan guru saat proses pembelajaran yang mengakibatkan penurunan penguasaan kompetensi peserta didik. Learning loss akan terlihat pada siswa yang memiliki indikasi kemunduran perilaku dan karakter baik yang sudah terbentuk selama ini. Hal ini dimulai dari perilaku disiplin yang bergeser karena siswa-siswa mendapatkan metode pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Maka dari itu kita harus bisa mengembalikan mental disiplin, mental mandiri, mental kreatif, juga meningkatkan dan menjaga psikis dan imun siswa. Imun siswa sangat harus diperhatikan apalagi pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Anak yang beresiko terkena infeksi COVID-19 adalah anak yang memiliki komorbiditas seperti asma, penyakit jantung bawaan, kanker, kurang gizi, kelainan autoimun, diabetes mellitus, dan kelainan bawaan lain. Sedangkan anak yang berisiko terpapar COVID-19 adalah anak yang memiliki penyakit ginjal, penyakit jantung, kanker, obesitas, gizi buruk, penyakit autoimun atau lupus, kelainan bawaan, dan tuberkulosis. Oleh karena itu, anak harus dilengkapi kebutuhan makro dan mikronutriennya, seperti karbohidrat, lemak, dan proteinnya harus tercukupi. Jenis makanan yang diberikan juga harus divariasi agar mikronutrien lengkap. Berat badan dan tinggi badan mereka pun perlu selalu dipantau. Kesehatan mental anak juga perlu dijaga khususnya di tengah pandemi COVID seperti saat ini. Menurut survei yang dilakukan terhadap lebih dari 3.200 anak tingkat sekolah dasar hingga SMA pada Juli 2020 lalu, sebanyak 13% responden mengalami gejala-gejala mengarah pada gangguan depresi ringan hingga berat selama masa new normal. Sebanyak 93% yang menunjukkan gejala depresi berada pada rentang usia 14 hingga 18 tahun, sementara 7% di rentang usia 10-13 tahun. Ada hubungan yang erat juga antara kesehatan mental siswa dengan prestasi akademis, karena hormon stres secara efektif membatalkan efek menguntungkan dari stimulasi-stimulasi yang diberikan oleh hormon. Hormon stres tingkat tinggi seperti kortisol adalah toksik bagi otak. Dewan Juri yang terhormat, hal yang dibutuhkan oleh siswa agar terjaga kesehatan mentalnya adalah bimbingan dan panduan untuk mengidentifikasi emosi mereka, mengomunikasikannya dengan orang lain, mengelola emosi mereka, dan mengatasinya dengan cara yang sehat. Para siswa juga membutuhkan rasa aman, diakui keberadaannya, dan diberi ketenangan. Aspek psikososial siswa juga ikut terpengaruh dengan adanya pandemi ini. Mereka merasa bosan karena harus tinggal di rumah, khawatir tertinggal pelajaran, dan merindukan teman-temannya. Dampak yang paling berbahaya adalah sebanyak 62% anak mengalami kekerasan verbal oleh orang tuanya selama berada di rumah. Padahal di saat-saat seperti inilah anak-anak sangat membutuhkan dukungan dan bimbingan dari orang tuanya. Karena hal itu pun yang membuat kesehatan mental siswa menjadi seimbang. Perundungan verbal sendiri masuk dalam kategori kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku kekerasan verbal dapat ancaman pidana sesuai pasal 80 yang mengatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C akan dipenjara paling lama 3 tahun, 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Dewan Juri yang terhormat, stres atau kecemasan juga bisa menurunkan imunitas. Saat stres dan cemas terjadi, antibodi lambat berproduksi hingga tubuh kita lemah dan mudah
terkena infeksi termasuk infeksi coronavirus. Dan ketika hal ini terjadi, siswa akan semakin sulit untuk bisa mengikuti dan memahami pembelajaran. Mereka akan merasa sulit untuk fokus dengan materi pembelajaran yang mereka terima. Oleh karena itu, siswa-siswa diharapkan bisa menghindari atau dihindarkan dari hal-hal yang membuat mereka stres dan cemas. Pemberian tugas yang terlalu berlebihan juga dapat memberikan stres pada siswa. Selain orang tua yang mendampingi anak-anaknya selama pembelajaran daring ini, guru juga harus bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh para guru untuk membuat pelajaran menjadi menyenangkan, seperti membuat game menarik dalam bahan ajar yang sesuai dengan materi, memberikan bahan ajar dengan cara menonton film yang sesuai dengan materi pembelajaran, ataupun menggunakan media gambar yang menarik sehingga siswa tidak bosan mengerjakan tugas. Sehingga keinginan belajar siswa meningkat dan lebih terjaga karena siswa dan guru masih saling terhubung. Dewan Juri yang terhormat, dengan lebih diperhatikannya lagi kesehatan imun dan psikis siswa, maka siswa akan lebih menangkap materi pembelajaran yang mereka terima. Diharapkan guru bisa mengurangi hal-hal di dalam pembelajaran yang dapat membuat siswa merasa tertekan dan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan agar siswa bisa lebih aktif dan lebih kreatif walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun juga yang pasti hal tersebut masih dalam pengawasan guru dan orang tua siswa, sehingga walaupun psikis dan imun siswa lebih diutamakan dibandingkan kriteria ketuntasan, prestasi akademik siswa akan terus terkontrol dan lebih stabil. Dewan Juri yang terhormat, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.